Mulai hening, hanya terdengar isakan tangis dari Nyonya Kinan. Zara mencoba mendekati Nyonya Kinan, entah ada dorongan apa sehingga membuatnya merasa terenyuh dan sedih atas peristiwa yang telah menimpa wanita paruh baya di hadapannya. Nyonya, tabahkan hatimu. Aku yakin bahwa mendiang Nyonya Noura akan sedih melihat ibunya seperti ini, Anda harus kuat dan juga tegar. Ujarnya memberi semangat. Lalu secara tiba-tiba saja Nyonya Kinan memeluk tubuh Zara begitu erat. Hiks, kau tahu Zara, jika aku berhasil menemukan putri bungsuku, mungkin usia putriku seumuran denganmu, aku sangat merindukannya, dan semoga putri bungsuku masih hidup, Tita, Mama sangat merindukanmu. Ujarnya semakin mengeratkan pelukannya. Entah kenapa Zara merasakan nyeri di dadanya, seperti tertusuk oleh ribuan jarum. Zara malah mencoba menyusut air mata Nyonya Kinan dengan ibu jarinya. Sudah ya Nyonya, jangan bersedih terus, sekarang Nyonya tidak sendiri, ada kami yang akan selalu mendukungmu, dan tentunya ada Maura, karena Maura adalah cucumu. Maura sendiri masih tidak percaya jika dirinya telah memiliki dua orang nenek yang sangat cantik. Maura, kemarilah, apa kamu tidak merindukan nenekmu? Panggil Zara kepada Maura, dan akhirnya Maura mendekat ke arah Nyonya Kinan sambil dibantu oleh Suster Mira. Akhirnya Nyonya Kinan bisa memeluk cucu kandungnya, dan ia pun kembali menangis haru. Maura sendiri, ia juga ikutan menangis sambil memeluk erat tubuh neneknya. Nenek, aku tidak menyangka jika Mama Noura memiliki seorang ibu secantik nenek, pantas saja wajah nenek dengan Mama Noura sangat mirip. Dan nenek juga agak mirip loh sama Bunda Zara. Celetuk Maura. Dek. Seketika Zara dan Nyonya Kinan langsung terdiam dan keduanya saling melirik satu sama lain. Entah kenapa jika hatiku mengatakan bahwa Zara adalah Tita, putri bungsuku yang telah hilang, aku harus menyelidikinya, sepertinya Komisaris Wira bisa membantuku. Ujarnya dalam hati. Setelah kejadian semalam, Saga berencana untuk ikut membantu mencari putri bungsu dari Nyonya Kinan, bahkan dirinya saat ini sudah mengantongi foto seorang anak kecil berusia 5 tahun, yakni anak bungsu Nyonya Kinan. Zara sendiri tidak mengetahui apa yang telah dilakukan suaminya di belakangnya. Saat berada di dalam kantor, entah kenapa John merasa tidak asing akan foto anak kecil yang ditunjukkan oleh Tuan Saga padanya. Secepatnya anak buahmu segera menemukan jejak bocah di dalam foto itu John. Perintahnya tidak mau tahu. Cek, sepertinya sangat sulit Tuan, mengingat bahwa ini adalah foto 20 tahun yang lalu. Jawabnya ragu. Dicoba dulu apa susahnya si John. Baiklah Tuan, semoga saja saya mendapatkan titik terang soal kasus ini. Oh iya Tuan, kemarin Tuan Felix datang ke sini, dia ingin meminta maaf atas tragedi yang telah disebabkan oleh putrinya, menurut Tuan bagaimana? Apa Tuan akan mencabut tuntutan Tuan, atau? John tidak melanjutkan perkataannya. Cabut tuntutan itu John, aku memiliki suatu rencana untuk membongkar kebusukan Tuan Felix lewat putrinya. Jawabnya telah membuat John melotot. Apa maksud dari Tuan berkata seperti itu? Saga malah tersenyum licik, tatapan matanya yang dingin, menandakan jika dirinya tidak main-main dengan rencananya kali ini. Akan aku manfaatkan Laura dan sekaligus akan aku jadikan senjata pembunuh untuk papahnya sendiri. Aku melakukan ini semua atas dasar balas dendam, karena manusia serakah itulah yang telah menyebabkan mendiang istriku terpisah dari keluarganya, dan si berdebah Felix harus merasakan hal yang sama. Apa jadinya jika darah dagingnya sendiri telah menjadi pengkhianat untuknya? Aku yakin dia akan mati berdiri. Sungutnya tertawa puas. Hati-hati Tuan, jangan sembarangan bermain api, nanti Anda bisa terbakar oleh api yang telah Anda nyalakan sendiri. Tenang saja John, aku bekerja tidak seorang diri, ada Komisaris Wira yang menjadi backinganku. Jawabnya sangat percaya diri. Akhirnya John tidak berkomentar apapun lagi,
ia tertunduk pasrah, karena keinginan tuannya tidak bisa diganggu-gugat. Hingga akhirnya John mencabut tuntutan tuannya terhadap Laura atas perintah langsung dari Tuan Sagara Mahendra, dan hari ini Laura telah dinyatakan bebas. Saga sendiri rencananya akan memulai misinya besok, dan hari ini ia dan juga John telah memutuskan untuk mempersiapkan semua rencana gilanya. Tuan, bagaimana kalau sampai Nyonya tahu masalah ini? Apa Tuan tidak takut Nyonya murka terhadap Tuan? Tanyanya sambil menatap serius tuannya. Usahakan jangan sampai Zara tahu, lagi pula cintaku bertepuk sebelah tangan John. Zara adalah wanita yang cukup sulit untuk aku taklukkan, dia begitu tangguh. Keluhnya sambil mendesah kasar. Mendengar tuannya berkata seperti itu, John malah tertawa terbahak-bahak, sehingga membuat Saga kesal padanya. Hei, kau mentertawakan aku, hah? Cari mati kau, John. Cetusnya sambil tangan dikepal. Bukan begitu Tuan, hanya saja saya tidak habis pikir jika ada seorang wanita yang tidak terpikat oleh pesonanya Tuan. Aku salut dengan Nyonya Zara, dia memang wanita tangguh. Kali ini John malah memuji Zara. Kurang ajar kau, John, bukannya memihak padaku, tapi kau malah memihak istriku. Hei, kau kira siapa yang telah menggajimu selama ini, hah? Bentaknya tidak suka. Maaf Tuan, saya hanya merasa kagum saja atas sikap Nyonya, dia wanita yang sangat berbeda dengan wanita lainnya. Jawabnya dengan jujur. Sudahlah, kau tidak usah membahas apapun lagi. Jawabnya mulai jengkel. Sekitar pukul 8 malam, kini Saga sudah tiba di kediamannya. Seperti biasanya, Zara menyambut kepulangannya. Bagaimana keadaan hari ini, Zara? Semuanya baik-baik saja, Mas, cuma Maura merengek untuk bisa bertemu dengan Nyonya Kinan. Anak itu, selalu saja meminta hal konyol, lantas apa yang kamu lakukan dengan permintaan konyol putriku? Kebetulan besok siang, Nyonya Kinan ingin mengajak Maura serta Akila makan siang bersama. Apa aku boleh ikut? Soalnya Momi juga ikut. Pintanya agak memohon. Lalu Saga menoleh, ditatapnya wajah Zara yang seperti sedang memelas ke arahnya. Terserah kamu saja Zara, yang terpenting kalian akan tetap dikawal oleh anak buahku, karena aku tidak ingin terjadi sesuatu lagi padamu. Jawabnya sambil membelakangi Zara. Dek. Mendengar suaminya seperti itu Zara pun mulai terenyuh hatinya. Tidak kusangka kau begitu mengkhawatirkan akan keselamatanku, terima kasih Mas Saga. Ucapnya dalam hati. Setelah Saga selesai membersihkan diri, tiba-tiba ponsel miliknya terdapat notif pesan masuk, ia pun segera membuka isi ponsel tersebut. Dengan sengaja Saga membalas isi pesan dari seseorang sambil tersenyum renyah. Zara yang menyaksikan langsung suaminya bersikap tidak biasanya, mulai menaruh curiga. Merasa diabaikan oleh suaminya sendiri karena sedari tadi tidak pernah putus membalas chat dari seseorang di saat menjelang malam seperti ini, menurutnya ini tidaklah wajar. Sampai di atas ranjang tempat tidur pun Saga masih asik memainkan ponsel miliknya, bahkan ia sampai tersenyum seorang diri. Hei, kenapa kau terlihat seperti mendapatkan pesan dari kekasihmu? Tidakkah kau membalasnya besok saja? Ops, tunggu dulu, seorang kekasih. Apakah Mas Saga berniat berselingkuh di belakangku, setelah apa yang sudah ia perbuat padaku? Batinnya mulai dongkol. Mas, bisa tidak main ponselnya disambung besok lagi? Protesnya sambil mengerucutkan bibirnya. Namun sayangnya Saga tidak meresponnya, ia malah fokus terhadap benda pipih miliknya, hingga akhirnya Zara merampas ponsel milik suaminya karena merasa diabaikan. Melihat reaksi Zara seperti itu, Saga senang bukan kepayang, ia sengaja mengambil ponsel miliknya dari tangan istrinya, sampai akhirnya terjadi peristiwa di mana Zara terjatuh dan Saga telah menindih tubuhnya. Kembalikan ponselku, sekarang. Pintanya sambil menatap lekat wajah istrinya. Tidak mau. Jawabnya sambil membuang pandangannya. Oh, jadi kau sudah siap mendapatkan hukuman dariku, hah?
Ancamnya sambil tersenyum menyeringai. Saat Zara memalingkan wajahnya, dengan rakusnya Saga melum abis bibirnya, Zara pun sampai terbelalak atas